Halo teman-teman semua, balik lagi bersama Story 3M dalam kelanjutan alur cerita manhwa yang berjudul Star Embracing Swordmaster. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Pada chapter sebelumnya, Vlad mendapatkan masalah karena Mircea menggunakan sihir pengekang untuk menahan Vlad yang ingin pergi ke tempatnya Rudiger. Melihat Vlad yang tiba-tiba berhenti di tengah jalan, tentunya membuat fokus Rudiger jadinya terganggu karena dia penasaran kenapa Vlad tiba-tiba berhenti kemari. Rudiger berpikir apa yang sedang terjadi pada Vlad, kenapa dia hanya berdiam diri di sana dan tidak segera menuntun naga itu kemari. Di tempatnya Vlad, sekarang dia sedang berjuang untuk menahan sihir pengekang Mircea, tapi Lindblom sendiri tampaknya merasa ada yang janggal. Lindblom yang sadar akan adanya suatu keanehan tentunya memilih untuk perlahan melangkah mundur dan tidak menyerang Vlad. Melihat Lindblom yang sedang berusaha untuk melangkah mundur, tentunya membuat Rudiger merasa jika ini akan semakin merepotkan. Rudiger kemudian memerintahkan agar para kesatria yang sedang bersiap agar segera menyerang Lindblom dan jangan sampai dia kabur. Mendengar perintah dari Rudiger, Lamun tentunya langsung memerintahkan semua pasukan untuk mengepung Lindblom agar dia terpojok sampai ke tebing. Tidak hanya pasukan Rudiger saja, tetapi pasukan yang berada di bawah kepemimpinan Volkov juga ikutan membantu untuk mengepung Lindblom. Bala bantuan tentunya langsung datang dari kedua arah untuk mengepung Lindblom agar dia tidak bisa melarikan diri dari jebakan ini. Namun sayangnya, Lindblom tanpa ragu-ragu memilih untuk mundur dan menjauh dari pengepungan para kesatria. Rudiger kemudian meminta bantuan pada Volkov untuk segera menghentikan pergerakan Lindblom, dan Volkov tentunya mengatakan serahkan masalah itu padanya. Akan tetapi, tampaknya Lindblom masih berhasil menghindari serangan lembing Volkov meskipun dia hampir saja terkena serangannya. Namun tentu saja, Volkov tidak akan berhenti hanya dengan sekali lemparan lembingnya saja, karena sekarang dia menghujani Lindblom dengan beberapa lembing. Para kesatria berpikir apakah serangan Tuan Volkov berhasil mengenai Lindblom, tapi sepertinya Lindblom masih baik-baik saja. Terlebih lagi, Lindblom tampaknya sekarang memilih untuk memberikan perlawanan pada mereka menggunakan nafas naganya. Lamun memerintahkan agar mereka semua segera menyingkir dari nafas naganya itu karena mereka bisa saja mati kedinginan. Akan tetapi, serangan Lindblom tampaknya memang diarahkan untuk mengarah ke arah Vlad yang sedari tadi tidak bisa bergerak kemanapun. Menyadari jika nafas naga itu sedang mengarah ke depannya Vlad, tentunya membuat Lamun berpikir jika ini sungguh gawat. Pria misterius menyuruh agar Vlad segera sadar, tapi Vlad yang sedang menahan sihir kekangan tidak bisa melakukan apapun. Lamun berpikir jika memang tidak ada yang bisa mereka lakukan dengan rencana penggabungan ini, maka mereka harus melakukan rencana B. Dengan cepat dan tanpa adanya sedikit pun keraguan, Lamun memilih untuk melompat menuruni kudanya untuk melindungi Vlad. Sambil mengeluarkan auranya, Lamun mengatakan pada Vlad apakah dia tahu jika angin dingin menusuk persendiannya ketika dia sudah tua nanti. Semua orang yang melihat pengorbanan Lamun tentunya hanya bisa terdiam terkejut karena seorang veteran mengorbankan dirinya untuk generasi muda. Dengan kebajikan dari seorang pensiunan kesatria, dia mengambil kesempatan untuk bertanggung jawab atas masa depan dunia ini kepada bintang muda yang bersinar. Di dalam alam bawah sadarnya, pria misterius masih mencoba untuk membangunkan Vlad agar dia segera sadar dan membantu rekan-rekannya. Vlad berpikir kedinginan ini menjeratnya seperti sarang lebah, bahkan dirinya tidak berdaya sama sekali untuk menggerakkan tubuhnya. Vlad berpikir dirinya sudah berhasil keluar dengan susah payah dari rawa-rawa yang mengerikan, tapi sekarang dirinya malah tidak bisa lepas dari salju lembut ini. Namun bersamaan dengan itu, ada sebuah cahaya hangat yang menghangatkan tubuhnya Vlad, dan Vlad bertanya memangnya cahaya hangat apa ini? Pria misterius memberitahu jika ini adalah dunia kesatria Pak Tua itu, dan dunia yang telah dia bangun selama hidupnya telah mencapai Vlad. Pria misterius ingin agar Vlad segera bangun dan melepaskan ikatan yang mengikatnya, karena dia tidak boleh membiarkan pengorbanan Pak Tua itu sia-sia. Sambil memaksakan tubuhnya yang masih kaku dan kedinginan, Vlad mencoba untuk menggunakan pedangnya sekaligus mengeluarkan auranya. Dengan teriakan yang penuh dengan tekad untuk tidak membiarkan pengorbanan Pak Tua itu sia-sia, Vlad dengan sekuat tenaga menebaskan pedangnya. Bersamaan dengan pedangnya yang telah dilumuri dengan darah, Vlad akhirnya berhasil menghancurkan sihir pengekang Mircea hingga Mircea sendiri sangat terkejut. Pada akhirnya setelah terjebak di dalam ruangan yang dingin dengan rasa sakit, Vlad berhasil keluar dan menghancurkan sihir kekangannya.
Mircea yang masih terkejut tentunya hanya bisa berkata jika bocah itu lumayan juga karena dia bisa menghancurkan sihir pengakangnya. Sekarang, Vlad bersama dengan Noir sudah bersiap kembali untuk melawan Lindblom yang sedang mencoba untuk melarikan diri. Namun sebelum itu, Vlad menanyakan apakah Pak Tua masih hidup, tapi Lamun mengatakan jangan banyak bicara. Lamun mengatakan jika dirinya sudah selesai melaksanakan tugasnya, jadi sekarang adalah gilirannya untuk meneruskannya. Dari arah yang berlawanan, Vlad melihat Lindblom yang sedang mengamuk sembari menyemburkan nafas naganya. Melihat para kesatria yang sedang kewalahan menahan Lindblom karena dirinya, tentunya membuat Vlad jadinya sangat kesal. Vlad kemudian mengajak Noir untuk berlari dengan sangat cepat dan segera mengalahkan Lindblom itu sebelum dia melarikan diri. Para kesatria saat ini sedang bertarung untuk menahan Lindblom agar tidak melarikan diri, meskipun beberapa dari mereka harus terkena semburannya. Rudiger berpikir karena mereka memiliki mantra yang diberikan Dorothy, mereka bisa menahan rasa dinginnya salju, tapi tetap saja mereka akan kesusahan untuk bergerak. Akan tetapi jika dirinya membatalkan dunianya, semua orang akan terjebak di sini, dan rencana mereka untuk mengalahkan Lindblom juga akan gagal. Rudiger yang kebingungan berpikir apakah mereka akan kalah hanya karena perbedaan selangkah saja daripada para Dragon Slayer itu. Namun ketika Rudiger sedang sangat kebingungan dengan hal itu, sang bintang bersinar akhirnya kembali menunjukkan cahayanya bersama dengan kuda tercepatnya yaitu Noir. Pria misterius memberitahu Vlad agar dia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menyerang Lindblom karena kulitnya itu sangatlah keras. Lindblom yang melihat Vlad tampaknya tidak mencoba untuk kabur dan dia malah dengan ganasnya mencoba untuk menyerang Vlad balik. Dalam sekali gerakan, Lindblom dan Vlad saling mengeluarkan serangannya, namun hanya salah satu dari mereka yang berhasil mendaratkan luka. Vlad mengatakan ini sungguh sangat sulit, tapi pria misterius mengatakan tetap saja itu efektif karena dia telah berhasil memberikan luka goresan pada sisik monster itu. Pria misterius mengatakan jika Vlad tidak mengerahkan seluruh kekuatannya, dia tidak akan bisa mengalahkannya, jadi jangan berhenti hanya karena dia cuma terkena goresan saja. Benturan demi benturan antara serangan Vlad dengan serangan Lindblom terus terdengar begitu intens, bahkan mereka tidak berhenti hanya dalam sekali atau dua kali serangan. Dalam pertarungan ini, siapapun yang berhenti bergerak terlebih dulu, maka dia akan mendapatkan serangan telak yang tidak akan dapat dihindari. Namun setelah melakukan beberapa kali benturan serangan, Vlad akhirnya bisa mendaratkan serangan telak yang tepat mengenai bekas goresan pedangnya sendiri. Melihat Lindblom yang mendapatkan luka dan mengeluarkan darah, Vlad bersyukur karena akhirnya dirinya bisa berhasil memberikannya luka. Akan tetapi, Vlad juga mendapatkan sebuah kabar buruk karena pedang yang telah menemani dirinya selama ini sudah mulai retak dan akan segera patah. Karena Vlad telah berhasil memberikan luka padanya, Lindblom tampaknya jadi sangat ingin membunuh Vlad. Lindblom yang tidak terima mendapatkan luka seperti ini tentunya mencoba menyerang balik Vlad dengan serangan yang lebih cepat dan juga barbar. Vlad tentunya tidak akan membiarkan Lindblom menyerangnya begitu saja, tapi saat ini Vlad masih memiliki sebuah keraguan. Karena hal itu pula, Vlad tidak berhasil mendaratkan serangan apapun padanya dan hanya menghindari serangan Lindblom begitu saja. Pria misterius menanyakan kenapa dia malah ragu-ragu. Jika dia sampai tidak berhasil mengalahkannya, maka mereka semua yang akan tamat. Vlad mengatakan dirinya tahu, tapi tetap saja dirinya tidak bisa membiarkan satu-satunya pedangnya ini hancur ketika melawan makhluk itu. Vlad yang ragu-ragu untuk melawan balik Lindblom tentunya itu membuat Lindblom jadinya memiliki kesempatan untuk memberikan serangan balik pada Vlad. Namun sebelum Lindblom berhasil mendaratkan serangan pada Vlad yang tidak ingin kehilangan pedangnya, tampaknya Volkov memberikan Vlad bantuan. Volkov mengatakan dirinya akan membantunya, jadi jangan ragu-ragu melawan monster itu, karena hanya inilah kesempatan bagi mereka. Volkov berusaha sekuat tenaga untuk membantu Vlad agar Lindblom kesulitan untuk mencari jalan keluar ataupun menyerang balik Vlad. Akan tetapi, serangan Volkov masih bisa dengan mudah dihindari oleh Lindblom dengan kecepatan yang tidak masuk akal. Menyadari jika ada seseorang yang menyerangnya dari jarak jauh, tentunya membuat Lindblom berpikir jika dirinya tidak akan bisa menang. Hal tersebut tentunya membuat Lindblom memilih untuk melarikan diri ke daratan lagi dan secepat mungkin menjauh dari lemparan lembing Volkov. Rudiger tentunya menyuruh supaya Vlad segera mengejar monster itu, karena monster itu berusaha kembali ke daratan dan hanya dia seorang yang bisa mengejarnya.
Akan tetapi, Vlad sampai sekarang masih ragu-ragu dan pria misterius memberitahu jika sesuatu yang sudah mencapai batas kemampuannya tidak akan memiliki pilihan selain berhenti. Pria misterius mengatakan jika Vlad harus tetap berlari ke depan dan pedang itu mungkin harus berhenti sekarang, jadi dia tidak akan bisa lagi bersamanya untuk selamanya. Pria misterius berkata, sebagai pemilik pedang yang sesungguhnya, Vlad harus berani merelakannya dan membiarkan pedang itu melakukan tugas terakhirnya. Vlad yang tidak memiliki pilihan lain tentunya memaksakan dirinya untuk mempertaruhkan pedangnya sebagai persembahan terakhir kepada pedang yang telah menemani dirinya selama ini. Di sisi lain, Volkov sampai sekarang ini masih mencoba untuk menghujani Lindblom dengan menggunakan semua lembing yang dirinya bawa. Akan tetapi, Lindblom dengan mudahnya menghindari semua serangan itu dan semakin menjauh dari jangkauan Volkov. Namun untungnya, Vlad masih sempat menyusul Lindblom dari belakang sembari mengerahkan seluruh kekuatannya. Lindblom tentunya terkejut karena rambut pirang itu sudah berhasil menyusulnya begitu saja, tapi sepertinya dia sendiri akan terlambat untuk menghindar. Pada akhirnya, Vlad mengerahkan seluruh kekuatannya untuk memberikan serangan telak pada Lindblom hingga membuat Lindblom sendiri berteriak kesakitan. Namun tentu saja, serangan seperti itu tidak akan langsung mengalahkan Lindblom, jadi Vlad saat ini masih terus melanjutkan serangannya. Sambil menunggangi kudanya, Vlad terus-menerus memberikan tebasan pedangnya agar membuat Lindblom segera berhenti kabur. Vlad berteriak agar dia segera berhenti, tapi tampaknya Lindblom tidak ada niatan untuk berhenti dari kejaran Vlad. Vlad tanpa ada hentinya menyerang bagian paha belakang Lindblom untuk membuat Lindblom terluka parah dan mengganggu kecepatan berlarinya. Pada akhirnya, Vlad berhasil memberikan luka yang cukup dalam dan membuat Lindblom berhenti berlari karena mengalami cedera parah. Lindblom yang berhenti berlari tampaknya mulai berpikir jika dirinya tidak bisa terus melarikan diri dari kejaran Vlad bersama dengan Noir. Akan tetapi, tampaknya Volkov masih sempat memberikan bantuan terakhir pada Vlad dengan melemparkan lembingnya dari jarak yang sangat jauh. Lindblom tentunya berteriak kesakitan karena serangan lembing Volkov benar-benar mengenai paha Lindblom yang dilukai Vlad hingga tidak bisa digerakkan lagi. Volkov mengatakan jika itu adalah lembing terakhir, jadi dirinya akan mempercayakan sisanya pada Vlad dan sepertinya lemparan terakhir itu membuat tangan Volkov jadinya terluka parah. Karena sudah mendapatkan kesempatan untuk melakukan serangan terakhir, Vlad tentunya tidak akan menyia-nyiakan kesempatan seperti itu seperti sebelumnya. Namun sebelum itu, Vlad mengingat-ingat kembali bagaimana dirinya bersama dengan pedangnya ini kabur dari suara dan mulai membantu Joseph. Tidak hanya itu, pedang ini juga adalah saksi bagaimana Vlad pertama kali menggunakan aura dan bertarung melawan sisa Valen Dragon. Akan tetapi, ini akan menjadi serangan terakhir yang dilakukan oleh pedangnya dan Vlad berterima kasih padanya karena dia telah membantunya untuk mencapai jalannya saat ini. Meskipun Lindblom sudah tidak bisa melarikan diri, tapi tampaknya dia masih mencoba untuk memberikan serangan nafas naganya pada Vlad. Akan tetapi, semua itu sudah sangat terlambat karena pergerakan Noir jauh lebih cepat daripada Lindblom yang sedang berusaha menggunakan nafas naganya. Alhasil, Vlad bisa memberikan serangan telak pada Lindblom dengan menebasnya mulai dari mulutnya hingga merobek sampai ke perutnya. Dengan begitu, Vlad akhirnya telah berhasil mengalahkan Lindblom menggunakan kekuatannya sendiri, meskipun dia mendapatkan banyak bantuan dari para kesatria lainnya. Semua orang yang menyaksikan Vlad tentunya hanya bisa terkejut, karena mereka menyaksikan seorang pemburu naga yang sesungguhnya, termasuk dengan Mircea. Akan tetapi, prestasi Vlad yang sangat membanggakan itu juga harus diisi dengan sebuah tangisan dari Vlad itu sendiri, yang harus mengucapkan selamat tinggal pada pedangnya. Pedang itu memiliki kilauan yang menandingi langit malam karena disentuh oleh seorang pria muda yang menginginkannya untuk bersinar. Bahkan, sebuah pedang yang ditemukan di gang belakang bisa menjadi sebuah bintang yang sangat bersinar jika dipegang oleh seseorang yang layak untuk menggunakannya. Pada akhir perjuangannya, pedang itu membantu Vlad mendapatkan julukan barunya yang sangat melegenda, dan nama pedang itu sendiri juga dinamai sebagai Pedang Pemburu Naga. Beberapa saat setelahnya, para kesatria mulai mengambil mayat Lindblom dan menyeretnya bersama-sama karena tubuhnya yang sangat besar. Namun hasil dari kerja keras yang sangat bahagia itu, tampaknya Vlad masih merasakan perasaan yang begitu sedih ketika kehilangan pedang kebanggaannya. Rudiger kemudian menghampiri Vlad sembari mengatakan kerja bagus, tapi sepertinya Vlad hanya bisa terdiam saja mendapatkan pujian itu.
Vlad kemudian menanyakan apakah kakek tua itu masih hidup, tapi Rudiger menanyakan apakah dia masih belum memberitahu namanya padanya. Vlad mengatakan masih belum, karena kakek tua itu bilang jika dia masih belum menyelesaikan kewajibannya. Rudiger mengatakan dirinya yakin jika tidak lama lagi, kakek tua yang dimaksud itu akan segera memberitahu namanya. Rudiger mengatakan apakah akhirnya pedang itu rusak, tapi setidaknya pedang itu sudah melakukan yang terbaik di saat terakhirnya. Rudiger tidak tahu apakah ini akan membuatnya merasa lebih baik, tetapi dirinya akan segera menyiapkan pedangnya yang berikutnya. Vlad mengatakan mungkin Tuan Rudiger bisa menemukannya, tapi apakah dirinya bisa menemukan pedang yang sama seperti ini? Rudiger mengatakan ada banyak pedang tajam dan kuat, serta banyak juga yang bersinar cemerlang, tapi pedang yang sudah Vlad gunakan selama ini mengandung seisi dunianya. Rudiger mengatakan tidak ada yang tahu, bahkan dia mungkin akan kesulitan untuk menemukan pedang spesial seperti itu untuk sekarang. Rudiger mengatakan jangan sedih begitu, karena hubungan antara mereka berdua masih belum berakhir, hanya karena pedangnya sudah tidak dapat digunakan kembali. Rudiger mengatakan gelar yang ditinggalkan untuknya akan selalu ada bersamanya, dan Vlad menanyakan gelar apa maksudnya. Rudiger mengatakan seharusnya dia bangga pada dirinya sendiri, karena hanya dia dan dirinya yang berada di generasi Bayazid yang menyaksikan semua itu. Rudiger mengatakan pada akhirnya pedang inilah yang telah membuat Vlad berhasil menyandang gelar sebagai Vlad of Swara sang Dragon Slayer.